Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat untuk Anda semua, selamat datang kembali di penelusuran kita. Hari ini kita mau coba bedah sesuatu yang mungkin kedengarannya agak hukum banget ya, tapi sebenarnya penting, analisa jurisprudensi. Dan kita akan fokus ke kaitannya dengan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Sumber kita kali ini agak unik nih, kita pakai silabus atau rencana pembelajaran semester, RPS ya biasanya disebut, ini dari mata kuliah analisa jurisprudensi. Jadi anggap aja ini kayak rangkuman atau jalan pintas buat ngertiin isi kuliah penting ini. Kita pakai ini sebagai peta jalan kita, oke? Misinya, ya kita mau bongkar nih jurisprudensi. Apa sih itu? Kenapa penting banget? Kok bisa jadi sumber hukum? Terus gimana cara analisanya? Dan yang paling seru, gimana penerapannya di kasus-kasus ekonomi syariah? Oke, langsung aja ya kita mulai. Pertanyaan pertama yang paling dasar dulu deh. Jurisprudensi itu apa sih sebenarnya? Lebih simpel nggak? Tentu. Kalau kita sederhanakan ya, jurisprudensi itu intinya putusan hakim terdahulu. Putusan yang kemudian jadi rujukan gitu. Diikuti sama hakim-hakim lain kalau ada kasus yang mirip. Sering juga disebut hukum buatan hakim lah, judge-made law. Nah, panduan ini, silabus ini, menekankan beberapa hal penting buat paham ini. Pertama, ya jelas definisinya apa, secara formal. Tapi juga gimana orang di pengadilan itu memahaminya sehari-hari. Terus ada juga sedikit soal sejarahnya. Gimana konsep ini bisa berkembang di Indonesia yang sistem hukumnya civil law. Nah, itu dia, judge-made law di negara civil law. Itu kan agak unik ya. Sebelum ke sana, manfaat praktisnya apa sih kita punya jurisprudensi? Kenapa putusan lama ini penting? Kalau ada kasus mirip, misalnya sengketa soal bagi hasil akad mudharabah gitu ya. Terus tiap pengadilan putusannya beda-beda. Kan kacau ya, nggak pasti jadinya. Iya juga ya, bisa bikin bingung. Nah, jurisprudensi ini fungsinya kayak jangkar. Ngasih arah, ngasih pola penyelesaian yang bisa diikutin. Ini bantu banget buat ya orang yang cari keadilan, pengacara, bahkan hakim sendiri juga. Buat nebak kira-kira arah putusannya gimana. Jadi semacam preseden ya, biar nggak salah arah gitu dalam menafsirkan hukum. Tepat sekali. Selain itu, panduan ini juga nyinggung soal macam-macam jurisprudensi. Ada yang tetap, maksudnya udah mapan banget, sering diikuti. Ada juga yang nggak tetap, mungkin masih baru. Dan ada asas-asasnya juga. Prinsip hukum yang bikin jurisprudensi itu punya kekuatan. Kekuatan mengikatlah minimal secara moral buat hakim lain. Jadi ini bukan sekedar arsi putusan doang, ada sistemnya. Oke, jadi jelas ya ini bukan cuma tumpukan kertas. Nah, balik lagi ke pertanyaan awal tadi, kenapa ini penting buat Anda pendengar kita ketahui? Relevansinya langsung, Mas. Gini, jurisprudensi ini kan aktif ngebentuk gimana aturan hukum, termasuk undang-undang yang kadang umum banget itu diterjemahkan ke situasi nyata. Apalagi di bidang ekonomi syariah. Bidang ini kan relatif baru ya, terus berkembang terus. Banyak detil transaksi atau sengketa yang mungkin belum ada aturannya di undang-undang. Jadi ngisi celah gitu ya? Bisa dibilang gitu. Disinilah jurisprudensi sering main peran. Jadi, kalau Anda, misal terlibat sengketa pembiayaan syariah, atau dengar berita soal wan prestasi akad, isu jaminan syariah, kemungkinan besar putusan hakim sebelumnya, jurisprudensi itu jadi pertimbangan penting dalam kasus itu. Nah, ini nyambung ke poin krusial berikutnya nih, yang juga disorot di panduan kita. Jurisprudensi sebagai sumber hukum. Ini dia nih. Gimana ceritanya putusan hakim, yang kan buat satu kasus aja ya, bisa naik status jadi sumber hukum? Bisa sejajar sama undang-undang bikinan DPR gitu. Tadi kan saya bilang, nah ini mulai jadi sangat menarik. Iya, Anda nangkep poin pentingnya. Ini memang inti perdebatan sekaligus ya realitas di praktek hukum kita. Secara teori sih, di sistem civil law kita, undang-undang aturan tertulis itu ya primadonanya, sumber hukum formal utama. Tapi kan hukum itu dinamis, ya masyarakat juga gerak terus, seringkali lebih cepat dari proses bikin undang-undang. Juga lambat ya kalau nunggu UU baru. Nah, disitulah urgensi jurisprudensi muncul. Ini ditekankan juga di materi ini. Ada kebutuhan nyata, terutama pas undang-undang yang ada itu ambigu, multitafsir, atau kurang detil buat kasus yang spesifik banget. Atau bahkan, ya itu tadi, kekosongan hukum. Ada masalah, tapi aturannya belum ada sama sekali. Jadi jurisprudensi ini kayak jembatan darurat gitu ya? Atau pelengkap pas hukum tertulisnya belum sampai?
Bisa diibaratkan gitu, ya. Panduan kita juga bahas tinjauan juridisnya, gimana secara hukum formal posisi jurisprudensi ini diakui. Walaupun ya, bukan di hierarki sumber hukum formal kayak undang-undang. Terus ada juga bahasan soal eksistensi jurisprudensi di praktik peradilan. Gimana hakim di lapangan itu beneran pakai ini sebagai rujukan. Nah, yang penting banget digarisbawahi di sini, itu peran Mahkamah Agung, MA. Materi ini nyebut spesifik putusan MA sebagai jurisprudensi. MA ya, pengadilan tertinggi kita. Jadi kalau putusan dari MA itu bobotnya lebih berat gitu. Betul sekali. Putusan MA kan dia lembaga kasasi atau peninjauan kembali ya, seringkali dianggap punya pertimbangan hukum yang lebih mendalam dan otoritatif. Makanya, putusan MA inilah yang paling sering jadi kandidat kuat buat dianggap jurisprudensi, buat diikuti pengadilan di bawahnya. MA juga punya peran tuh, ngumpulin dan publikasiin putusan-putusan penting yang bisa jadi jurisprudensi. Tapi ini munculin pertanyaan lagi nih, yang tadi sempat disinggung juga. Gimana kita mendamaikan fakta kalau putusan pengadilan itu kan spesifik ya, buat satu kasus, kasuistis istilahnya, tapi kok terus dipakai jadi rujukan buat kasus lain yang mungkin ya beda-beda dikit lah. Gimana jaga keseimbangan antara kepastian hukum yang butuh konsisten sama keadilan buat kasus per kasus yang mungkin unik? Nggak takutnya malah jadi pukul rata semua kasus? Pertanyaan bagus sekali. Dan ini tantangan terus-menerus memang dalam penerapan jurisprudensi. Keseimbangannya itu dicari lewat beberapa cara. Pertama, nggak semua putusan hakim itu otomatis jadi jurisprudensi loh. Ada seleksinya. Biasanya yang dipilih itu yang dianggap punya ratio desidendi. Apa itu ratio desidendi? Itu alasan atau pertimbangan hukum intinya. Yang dianggap kuat, jelas, dan relevan buat diterapin ke situasi mirip di masa depan. Kedua, hakim berikutnya itu nggak wajib plek-ketiplek ngikutin jurisprudensi kalau dia ngerasa fakta kasus di depannya itu beda banget atau ada perkembangan hukum baru. Tapi dia harus kasih argumen yang kuat kalau mau beda, nggak bisa asal aja. Oh, jadi boleh beda tapi harus ada alasannya ya? Ya, ketiga peran MA tadi. Dalam mengarahkan atau kadang menetapkan suatu putusan, jadi jurisprudensi itu juga bantu jaga konsistensi, tapi tetap dengan pemahaman bahwa tiap kasus itu unik. Ini ya, seni menyeimbangkan lah antara aturan umum sama keadilan kasus per kasus. Oke, jadi prosesnya lebih bernuansa ya, nggak kaku-kaku amat. Sip. Kita udah dapat gambaran apa itu jurisprudensi, kenapa penting jadi sumber hukum, terutama buat ekonomi syariah. Sekarang masuk ke bagian gimananya nih. Gimana cara kita menganalisis putusan-putusan ini? Panduan kita kan ada bagian konsep dasar analisis sama prosedur analisis. Gimana cara membedahnya? Nah, ini kita masuk ke dapurnya nih. Keahlian buat ngebongkar isi putusan. Konsep dasarnya, menurut panduan ini ya, mulai dari paham dulu apa itu pengertian analisis hukum. Maksudnya, menganalisis di konteks hukum itu apa sih? Terus lebih spesifik lagi, esensi analisa jurisprudensi. Intinya yaitu, bukan cuma baca putusan doang, tapi paham logika hukum di baliknya. Nelusuri alur pikir hakimnya, terus lihat dampaknya gimana. Di sini ada yang bikin saya penasaran nih. Disebutin teori analisa ekonomi dalam hukum dan jurisprudensi. Maksudnya gimana tuh? Hukum dicampur ekonomi? Iya, ini salah satu pendekatan interdisipliner yang lagi berkembang. Economic Analysis of Law. Jadi ini coba lihat gimana aturan hukum atau putusan hakim, jurisprudensi, itu bisa ngaruh ke perilaku ekonomi orang, ke efisiensi pasar, atau alokasi sumber daya. Contohnya ya, gimana putusan soal wan prestasi pembiayaan syariah bisa ngaruh ke kemauan bank buat kasih pembiayaan lagi nanti. Oh, ngelihat dampaknya ke ekonomi gitu ya? Betul. Atau gimana putusan soal eksekusi jaminan bisa ngaruh ke biaya kredit. Ini mengasih kacamata tambahan buat paham konsekuensi nyata sebuah putusan, di luar aspek hukum formalnya aja. Tentu, panduan ini juga nyebut ada metode dan pendekatan analisis lain yang lebih fokus ke hukum murninya. Nah, setelah konsep dasar, baru kita masuk ke prosedurnya, langkah-langkah praktisnya. Panduan ini nyebut soal syarat, prosedur, dan penetapan putusan jurisprudensi. Kayak yang kita bahas tadi, ada kriterianya biar putusan naik kelas. Terus, penting juga paham prosedur penetapan putusan hakim itu sendiri. Gimana prosesnya dari sengketa masuk, bukti diperiksa, sampai hakim ketok palu. Dan kayaknya inti dari analisisnya itu ada di bagian pertimbangan hukum dari hakim atau ratio desidende tadi ya. Itu yang benar-benar dibedah. Tepat sekali. Itu jantungnya.
Menganalisis pertimbangan hukum hakim, itu ibaratnya kita kayak ngelakuin otopsi intelektual gitu, keputusan. Kita coba urai, dasar hukumnya apa aja yang dipakai hakim. Undang-undang, kaidah fikih mungkin, gimana hakimnya menafsirkan fakta-fakta di sidang, gimana dia bangun argumen hukumnya, kenapa dia milih dalil A bukan dalil B. Wah, detail banget ya. Iya, ini proses yang butuh teliti dan paham mendalam. Terakhir, panduan ini ngaitin semua proses analisis ini ke prinsip peradilan yang lebih luas, kayak kemerdekaan hakim, konsistensi, dan kepastian hukum. Analisis yang bagus itu bakal lihat, ini jurisprudensi dukung prinsip-prinsip itu nggak? Atau malah bikin pertanyaan baru. Jadi jelas ya, ini bukan sekedar baca cepat putusan, ini beneran ngebongkar mesin logikanya, lihat gimana roda gigi fakta sama aturan hukum diputar sama hakim buat hasilin putusan, dan efek putaran itu buat sistem hukum kita. Dalam juga ya. Persis, ini skill penting. Bukan cuma buat orang hukum atau akademisi aja, tapi ya buat siapa aja yang pengen ngerti gimana hukum itu benar-benar kerja dan tumbuh di masyarakat. Baik-baik, kita udah sampai di bagian paling konkret nih, aplikasi. Panduan kita ini menyediakan model analisa jurisprudensi, dan yang lebih penting lagi, contoh-contoh praktik analisis jurisprudensi Mahkamah Agung terkait ekonomi syariah. Bisa diurai sedikit modelnya gimana? Terus contoh kasusnya apa aja? Oke, siap. Model analisis yang disajiin di panduan ini tujuannya biar proses pembedahan putusan tadi jadi lebih sistematis, lebih terstruktur. Biar gak ada yang kelewat lah intinya. Secara umum, modelnya itu ada beberapa tahap analisis. Pertama, analisis terhadap struktur fakta. Ini penting banget. Kita harus benar-benar paham dulu duduk perkaranya. Fakta dulu ya, kuncinya. Ya, apa sih yang sebenarnya terjadi? Siapa aja pihaknya? Inti sengketanya apa? Fakta mana yang dianggap hakim terbukti? Tanpa paham fakta, analisis hukumnya bisa salah arah. Kedua, analisis terhadap struktur norma hukum yang dijadikan sumber hukum. Nah, di sini kita identifikasi, kita telaah semua aturan hukum yang dipakai hakim. Bisa pasal di UU, ayat di PP, prinsip di KSS, fatwa DSN MUI mungkin, doktrin hukum, kaidah fikih. Gimana hakim milih dan menafsirkan norma-norma ini? Oke, fakta terus norma hukumnya, lanjut. Ketiga, ya balik lagi ke intinya. Analisis terhadap pertimbangan hukum hakim atau ratio decidendi. Ini pendalaman dari alur pikir hakim tadi. Kenapa hakim mikir A? Argumennya gimana? Gimana dia nimbang bukti sama hukum? Logikanya nyambung nggak? Ini bagian paling analitisnya. Dan keempat, analisis diktum atau amar putusan. Setelah semua pertimbangan itu, keputusan final hakimnya apa? Perintahnya apa buat para pihak? Misal, bayar ganti rugi, batalin akad, atau tolak gugatan. Gimana bunyi amar ini nyerminin pertimbangan hukumnya? Jelas nggak? Bisa dieksekusi nggak? Oke, 4 langkah. Fakta, norma, pertimbangan, amar. Kedengarannya logis dan lengkap. Nah, sekarang penerapannya gimana di lapangan? Khususnya kasus-kasus ekonomi syariah yang sering ditangani MA. Contohnya apa aja tuh? Nah, betul. Panduan ini nyantumin beberapa area atau jenis kasus di ekonomi syariah di mana jurisprudensi MA itu sering jadi rujukan penting atau sering dianalisis. Ini sekaligus nunjukin di mana aja sih hukum ekonomi syariah kita itu lagi aktif dibentuk lewat putusan pengadilan. Contohnya ya, meliputi kasus wan prestasi. Ini klasik sih, tapi penting banget di konteks akad syariah. Misalnya, sengketa di akad murabahah, jual beli itu ya, atau ijarah sewa, musyarakah kemitraan. Gimana pengadilan nentuin adanya cedera janji dan akibat hukumnya sesuai prinsip syariah. Jurisprudensi di sini bantu kasih panduan, lalu ada perbuatan melawan hukum atau PMH. Wan prestasi sama PMH ini kayaknya dasar banget ya di semua hukum. Ada lagi yang lebih khas syariah gitu. Ada. Contoh lain, kasus eksekusi jaminan agunan. Ini relevan banget sama pembiayaan syariah kan? Kalau nasabah gagal bayar gitu, gimana prosedur eksekusi jaminannya biar sesuai prinsip syariah dan hukum positif? Jurisprudensi MA sering kasih kejelasan soal hak dan kewajiban para pihak di proses ini. Terus, kasus pelanggaran perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan syariah. Ini juga lagi berkembang. Gimana hak konsumen produk syariah dilindungi?
Yang menarik juga ini, kasus pembatalan akad oleh hakim karena tidak terpenuhi rukun dan syarat akad. Wah, hakim bisa sampai batalin akad ya? Iya, ini nunjukin kekuatan pengadilan buat intervensi dan nyatain akad itu batal demi hukum kalau syarat pentingnya, kayak objeknya harus jelas, kesepakatan para pihak, dan lain-lain menurut hukum Islam dan hukum positif nggak terpenuhi. Ini penting buat jaga integritas akad syariah. Menarik banget itu. Terus gimana kalau ada situasi yang benar-benar baru, yang belum ada aturannya? Nah, ini nyambung ke contoh berikutnya, kasus kekosongan hukum. Kayak yang kita bahas tadi, ekonomi syariah kan dinamis ya. Muncul produk baru, skema transaksi baru, kadang aturannya belum ada atau belum jelas. Disinilah jurisprudensi, terutama dari MA, perannya vital banget buat kasih solusi hukum sementara atau ngisi celah itu. Berdasarkan ijtihad hakim tentunya, dengan rujukan ke prinsip umum syariah dan hukum. Terakhir, ada juga kasus soal kompetensi absolut dan relatif. Ini soal nentuin pengadilan mana yang berwenang, pengadilan agama atau pengadilan lain. Dan di wilayah mana pengadilan itu berwenang ngadilin sengketa ekonomi syariah. Jurisprudensi MA penting banget buat negesin kewenangan pengadilan agama di bidang ini. Wah, cakupannya luas banget ya ternyata. Mulai dari sengketa kontrak biasa kayak wan prestasi, sampai isu fundamental kayak pembatalan akad, ngisi kekosongan hukum, bahkan soal kewenangan pengadilan, ini benar-benar nunjukin gimana praktek pengadilan itu ngebentuk lanskap hukum ekonomi syariah kita ya. Tepat sekali. Kalau kita tarik benang merahnya nih ya, contoh-contoh ini bukti nyata gimana pengadilan, lewat putusannya yang jadi jurisprudensi, itu aktif kontribusi. Kontribusi dalam nerjemahin prinsip dasar ekonomi syariah dan aturan formal jadi solusi konkret buat masalah real yang dihadapi masyarakat dan pelaku usaha. Jurisprudensi itu jadi kayak jembatan lah antara teori sama praktik di lapangan. Baik, baik. Sebuah perjalanan yang lumayan dalam ya, kita menelusuri dunia analisa jurisprudensi ini. Dari konsep dasarnya, perannya sebagai sumber hukum, cara analisanya, sampai contoh konkret di ekonomi syariah. Semua kita petakan pakai panduan silabus tadi. Jadi, apa nih intisari yang bisa kita bawa pulang? Jurisprudensi ini bukan sekedar catatan kaki lah ya di buku hukum. Dia itu kayak organisme hidup di sistem hukum kita. Bergerak terus, adaptasi, dan penting banget apalagi di area yang lagi lari kenceng kayak ekonomi syariah. Ngertiin ini, ya minimal dasarnya kayak yang kita obrolin, itu ngasih kita kacamata buat lihat gimana hukum itu nggak cuma diterapin tapi juga dibentuk dan diperdebatkan sehari-hari. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda? Ya, semoga obrolan kita ini berhasil ngasih pemahaman yang lebih jernih dan ringkas ya soal topik hukum ini. Anggap aja dapat intisari kuliah tanpa perlu ikut ujian akhir semester. Mungkin sebagai pemikiran penutup ya, ada satu dilema menarik nih yang kerasa banget dari obrolan kita yang juga muncul dari panduan ini. Kita kan udah lihat ya betapa pentingnya peran jurisprudensi, putusan hakim itu. Bahkan sampai bisa ngisi kekosongan hukum atau batalin akad syariah kalau syaratnya nggak pas. Nah ini munculin pertanyaan buat direnungkan nih. Di sistem hukum kita ini, seberapa besar sih porsi peran yang seharusnya kita kasih ke hakim buat ngebentuk atau bahkan nyiptain hukum lewat putusan mereka? Apalagi di bidang yang dinamis dan punya landasan nilai kuat ke ekonomi syariah ini. Gimana peran ini kita bandingin sama peran DPR misalnya, yang tugas formalnya bikin UU? Pertanyaan bagus itu. Terus gimana kita terus-terusan nyimbangin dua kebutuhan penting? Butuh hukum yang fleksibel, biar adaptif sama inovasi baru, tapi juga butuh kepastian hukum, biar semua orang tahu aturan mainnya jelas dan bisa diprediksi. Ini semacam, tegangan kreatif yang kayaknya bakal selalu ada dan terus ngebentuk wajah hukum kita ke depan. Sesuatu buat Anda pikirkan lebih lanjut mungkin. Wah, sebuah pertanyaan penutup yang sangat menggugah pemikiran. Terima kasih banyak sudah menemani kami dalam penelusuran mendalam kali ini. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya ya.